Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dina Fajriani. Dan hari ini kita akan membahas KD 3.3, yakni dokumen transaksi pembelian. Nah, materi yang kita pelajari pada hari ini terdiri dari yang pertama pengertian transaksi pembelian, lalu tujuan dari transaksi pembelian, asas perlindungan konsumen, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam transaksi pembelian, serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian transaksi pembelian. Transaksi pembelian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh produk, barang, atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atas jasa yang diperolehnya, di mana pembelian yang dilakukan baik oleh perusahaan ataupun konsumen memiliki berbagai tujuan. Nah, ini misalnya jika kita hendak membeli sesuatu, maka dari pihak konsumen harus memberikan balas jasa dengan memberikan sejumlah uang. Dan dari pihak produsen memberikan produk atau barang yang sudah dibelinya. Nah, dari tujuannya sendiri itu juga dapat dilihat dari masing-masing. Misalnya jika dilihat dari seorang produsennya, maka tujuannya sudah jelas, yakni mencari keuntungan. Nah, kalau dilihat dari sisi konsumennya, tujuan dari pembelian ini sendiri yaitu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya tujuan pembelian dilihat dari para pelakunya. Yang pertama, perusahaan atau produsen. Kegiatan pembelian produk yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sendiri yang akan diproses sebagai bahan baku untuk menghasilkan barang jadi atau barang jenis lain, baik itu barang jadi maupun barang setengah jadi. Dan jelas di sini tujuannya yakni mencari keuntungan dari sebuah transaksi pembelian tersebut. Yang kedua, bagi pedagang. Nah, pembelian yang dilakukan oleh pedagang ini juga memiliki banyak tujuan atau berbagai tujuan, yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, produk yang dibeli ini kemudian akan dijual kembali untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. Yang ketiga, konsumen. Pembelian yang dilakukan konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Misalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari ataupun jasa, misalnya jasa dokter, jasa fotokopi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen terdiri dari 5 asas. Yang pertama, asas manfaat. Asas manfaat ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Jadi antara kedua belah pihak, antara konsumen dan produsen atau pelaku usaha itu sama-sama memberikan manfaat. Yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Jadi di sini partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal antar kedua belah pihak, juga antara konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Jadi di antara elemen-elemen yang ada di dalamnya ini harus seimbang sehingga tidak terjadi ketimpangan. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen.
Nah, di sini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Ini sudah jelas sekali bahwa di sini dijamin atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen. Jadi saat konsumen mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut sudah dijamin keamanannya. Yang kelima, asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Nah, di sini di dalamnya juga terdapat kepastian hukum. Jadi negara menjamin kepastian hukum tersebut. Nah, yang selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian. Nah, di sini ada dua pihak, yang pertama pelanggan dan yang kedua supplier atau pemasok. Yang pertama, pelanggan atau pembeli. Pelanggan atau pembeli ini biasa disebut atau biasa didengar-dengar customer. Diartikan sebagai seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu ataupun menggunakan jasa tertentu. Ini sudah jelas ya. Contohnya seperti kita sehari-hari membeli snack atau membeli air mineral, itu kan sudah disebut sebagai customer. Kedua, supplier atau pemasok. Pemasok yaitu orang atau badan yang menyediakan barang bagi perusahaan. Nah, pemasok sendiri itu terdiri dari beberapa ya. Ada yang pertama grosir. Grosir merupakan orang atau badan yang akan dijual kembali kepada orang lain sebagai pengecer, pedagang besar ataupun yang lainnya. Nah, grosir sendiri itu dapat dibedakan menjadi grosis barang khusus dan grosir barang umum. Perusahaan dagang yang menjual dalam partai kecil itu biasa disebut pedagang eceran atau retailer. Kedua, agen. Agen merupakan orang atau badan perwakilan resmi sebuah perusahaan pabrikan. Jadi di sini sudah jelas ya. Badan perwakilan resmi sebuah perusahaan pabrikan. Jadi agen ini hanya menjual barang dengan merek dagang tertentu saja. Nah, biasanya seorang agen itu mendapatkan imbalan berupa komisi. Kegiatan penjualannya itu juga didasarkan pada kontrak kerjasama dengan perusahaan produsen. Ketiga, fasilitator, yaitu yang mendistribusikan barang dagangan. Termasuk dalam fasilitator adalah perusahaan pergudangan, perusahaan asuransi, perusahaan pengangkutan, dan lembaga keuangan. Yang terakhir yaitu lingkungan. Nah, perusahaan harus selalu dapat membaca lingkungannya untuk mencapai kesuksesan. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban penjual. Hak penjual yang pertama yaitu menerima sejumlah pembayaran tertentu atas barang yang dijualnya. Yang kedua, menerima pembayaran tersebut tepat waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, kewajiban penjual. Yang pertama, menyerahkan barang yang dijual dalam jumlah yang dan saat yang ditentukan. Yang kedua, menjamin keadaan atau kualitas barang. Dan kewajiban yang ketiga, menjamin kepemilikan barang itu oleh pembeli dengan aman. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban pembeli. Hak pembeli yang pertama, menerima sejumlah barang yang dibeli pada saatnya. Yang kedua, menerima jaminan atas keadaan dan hak pemilikan barang yang dibelinya. Yang selanjutnya, kewajiban pembeli, yakni membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.